Halo teman-teman, bagaimana sih caranya melakukan pembangunan konsumen untuk produk rokok ya teman-teman? Jadi produk rokok ini adalah produk paling cepat nomor satu setelah sembako. Kalau misalnya produk rokok ini sudah memiliki konsumen ya, repeat ordernya bisa lebih cepat dibandingkan produk sembako ya. Dan bisa dikatakan rokok itu sebenarnya untuk saat ini bisa dikatakan kebutuhan pokok teman-teman. Karena kalian bisa lihat data ya teman-teman mengenai berapa perputaran produksi untuk pembuatan produk rokok. Jadi bisa dikatakan ini adalah salah satu penyumbang cukai terbesar untuk negara kita teman-teman. Maka dari itu itulah alasan kenapa Indonesia itu nggak mau nutup pabrik rokok. Yaitu karena salah satunya adalah rokok adalah penyumbang cukai terbesar ya. Bahkan ada dana ini teman-teman, DBHC-HT ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah jadi setiap tahunnya itu di desa-desa ya teman-teman itu ada bantuan berupa seperti alat-alat bangunan seperti mesin molen dan lain sebagainya. Dan ada bantuan pendidikan juga dan itu adalah persembahan dari DBHC-HT. Nah berarti bisa dikatakan kalau misalnya kita merokok kita sebenarnya membayar pajak teman-teman ya. Makanya dari itu kita nggak usah saling mencibir ya orang rokok ya teman-teman. Karena mereka sebenarnya adalah menyumbang pajak teman-teman. Tapi sebenarnya sih ya yang namanya rokok sebenarnya boleh tapi asal jangan berlebihan ya. Semua hal itu boleh asal jangan berlebihan. Tapi kita nggak mau membahas itu ya teman-teman. Kita akan membahas begini teman-teman. Sebelumnya ini rokok ini isinya adalah 10 bungkus ya teman-teman. Untuk rokok soang kretek ini ya teman-teman, ini isinya adalah 12 batang ya teman-teman. Satu bungkusnya isinya 12 batang. Kalau misalnya rokok kretek yang isinya 10 batang itu cuma dari 76 ya. 76 isi 10 itu ada teman-teman. Dan bagaimana cara melakukan pembangunan konsumen? Salah satunya adalah dengan metode pemasangan MMT atau materi promosi ya. Seperti pemasangan seperti ini teman-teman ya. Stiker, spanduk, banner dan lain sejenisnya. Dan yang kedua adalah dengan melakukan sampling. Nah, bagaimana cara melakukan sampling yang benar? Sampling itu apa sih mas? Nah, jadi sampling itu adalah kita memberikan produk kita secara gratis ya ke calon konsumen kita. Tapi ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah apabila kalian ingin melakukan sampling ya, kalian tanya dulu sama orangnya, Pak atau Mas, biasanya rokoknya kretek atau filter? Kalau dia biasanya rokok kretek, kita kasih sampling yang kretek. Tapi kalau rokoknya filter, ya kita kasih yang filter kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai istilahnya apa ya, orang rokok kretek kita kasih filter, nggak bakal masuk, terlalu enteng buat dia. Begitu pula kalau rokoknya filter kita kasih sampel kretek, itu terlalu berat untuk dia teman-teman. Jadi tanya dulu. Nah lebih bagus lagi gini, Pak bapaknya rokok nggak? Kalau nggak rokok jangan disampling ya nggak? Nah kalau rokok tanya rokoknya kretek atau filter. Setelah itu dicoba dan kalian arahkan ke toko. Pak ini kalau rasanya enak di toko sana ada toko yang sudah membeli produk ini sama saya ya. Nah itu yang disebut dengan teknik pengarahan grosir ya, pengarahan ke toko teman-teman ya. Jadi tugas kita sampling dan arahkan ke toko yang udah sedia produk kita. Itu cara sampling yang benar teman-teman. Dan saat kalian sampling kalian bisa melakukan dua cara. Yang pertama adalah stick sampling. Stick sampling itu misalnya gini. Nah ini rokok toh. Nah ini kalian kasihkan ke orangnya, Pak ini kalau misalnya mau nyoba Pak. Nah tapi setelah itu udah teman-teman ya, cuma kasih satu batang aja. Nah untuk itu namanya stick sampling. Apabila kalian nyampling satu orang jangan dikasih satu bungkus, cukup satu batang. Nah kalau misalnya di keramaian seperti pos ronda atau tempat-tempat nongkrong, tempat komunitas, kalian nyamplingnya pack sampling ya teman-teman. Kasih aja satu bungkus, Mas ini buat rokokan Mas. Kalau enak belinya di toko sana ya. Jangan takut untuk berkorban teman-teman. Apa yang kita tebar akan kita tuai ya. Apa yang kita tanam akan kita panen kayak gitu. Hukum marketing seperti itu ya. Jadi jangan bilang wah nanti rugi Mas. Enggak akan rugi. Pasti akan ada feedback. Percaya sama saya teman-teman ya. Nah, terus berikutnya adalah dengan cara kita itu juga mempromosikan produk-produk kita ini di sosial media ya teman-teman. Itu juga sangat membantu sekali karena yang namanya orang ya teman-teman sekarang kan era digitalisasi ya, hampir semua aktivitas itu menggunakan online. Begitu juga dengan yang namanya pemasaran atau penjualan produk itu juga akan sangat terbantu dengan adanya online. Daripada kalian update status juga jelas, mendingan buat posting produk kalian kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu beberapa cara untuk melakukan pembangunan konsumen. Dan sebenarnya masih banyak banget teman-teman seperti mensponsori sebuah acara. Terus berikutnya juga bisa dengan cara
support ya teman-teman. Misalnya begini ya, ya sebenarnya itu juga masuk kategori sponsor ya. Misalnya ada orang hajatan ya, kita kasih sampling gratis. Nah, tapi sambil kasih, Pak, ini kalau misalnya enak di toko Pak Budi udah ada Pak, nanti belinya di toko Pak Budi ya Pak, ini harganya cuma Rp5.000 Pak ya. Ini harganya cuma Rp5.000, rokok kretek termurah di kelasnya ya, cuma Rp5.000. Namanya Soang Kretek. Kita kasih tahu namanya, kita kasih tahu harganya, kita cobain rasanya, dan kita arahkan ke toko yang ada produk ini, kayak gitu. Jadi akan terjadi simbiosis mutualisme ya teman-teman. Kita nggak hanya dituntut melakukan sell in atau gimana caranya produk kita ini bisa dijual di toko gitu loh, kejual di toko. Tapi kita juga harus bisa membantu toko itu menjual produknya. Nah, itu yang dinamakan sell out ya. Kalau misalnya kalian suka dengan channel-channel seperti ini, informasi seperti ini yang membahas mengenai dunia marketing ya teman-teman, silakan di subscribe, di like, dan di share ya. 2022 mimpi saya masih sama, 100.000 subscriber. Bisa nggak teman-teman ya? Bantu saya mewujudkan mimpi saya teman-teman dengan klik tombol subscribe dan share. Saya doakan yang support channel ini mendapatkan amal jariah ya, dan dimudahkan segala urusannya. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.